Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesehatan, tetap memberikan kita keselamatan, dan tetap memberikan kita semangat untuk selalu mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Pada bab pertama kita masuk pada hukum membaca, yaitu yang pertama adalah hukum membaca idhar halqi. Apa sih itu idhar halqi? Yang pertama, idhar artinya jelas. Jadi kalau kita nanti membaca huruf-huruf yang di dalamnya termasuk huruf-huruf idhar, maka bacanya harus jelas. Yang kedua, makna halqi, yaitu tenggorokan. Karena huruf-huruf ini kebanyakan huruf-huruf yang berada di jalur dalam tenggorokan. Hurufnya ada apa aja huruf idhar halqi itu? Ada 6, yaitu yang pertama ada alif atau hamzah, yang kedua ada huruf ha, yang ketiga ada huruf ain, yang keempat ada huruf ra, yang kelima ada huruf ha, dan yang terakhir ada huruf kha. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita nanti ketemu dengan huruf-huruf ini, maka kita membacanya yaitu jelas. Bagaimana hukum membacanya? Oke, jadi hukum membacanya yaitu hukum membaca idhar halqi, yaitu apabila ada huruf nun sukun atau tanwin. Di sini ada fathah 2, namanya itu fathah tain. Ada atau huruf kasrah 2, dinamakan kasrah tain. Atau dhammah, yaitu dhammah 2, itu dinamakan dhammah tain. Ketiganya itu dinamakan tanwin.
bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu kha, ha, gha, ain, ha, alif atau hamzah, maka dibaca jelas. Supaya mudah, kita langsung ambil contoh satu persatu dalam hurufnya. Start habis dulu. Kita ulangi lagi, tadi hurufnya ada 6. Yang pertama adalah alif, yang kedua adalah ha, yang ketiga ada ain, yang keempat ada gha, yang kelima ada ha, dan yang terakhir adalah huruf kha. Kita kasih contoh satu persatu supaya mudah dipahami. Dari huruf alif atau hamzah, nomor 1, contoh dari huruf alif. Yang pertama adalah man, amanah. Jadi di sini ada huruf non sukun bertemu dengan huruf alif. Maka ketika kita ketemu seperti ini, maka hukum membacanya harus jelas. Man, amanah, nggak boleh man, amanah, nggak boleh, harus jelas. Man, amanah. Itu tadi salah satu contoh dari huruf alif. Yang kedua, yaitu huruf ha, yan hauna. Kalau dalam suratnya itu wayan hauna anil munkar. Jadi ketika di sini ada huruf non sukun bertemu dengan huruf ha, ada non sukun bertemu dengan huruf ha, maka harus dibaca jelas. Yan hauna, nggak boleh yan hauna, nggak boleh. Yang ketiga, di situ ada huruf ain. Maka contohnya di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka membacanya harus jelas. Min ilmin, nggak boleh min ilmin, nggak boleh, harus jelas. Min ilmin. Itu tadi salah satu contoh yang nomor 3, yaitu dari huruf ain. Yang nomor 4, yaitu huruf gha. Contohnya di sini ada huruf non sukun bertemu dengan huruf gha, maka harus dibaca jelas lagi. Min ghairin, tidak boleh dibaca min ghairin, nggak boleh, harus min ghairin. Yang kelima, kita ganti contoh dengan tanwin. Yang kelima itu ada huruf ha. Oke, yang nomor 5 ini huruf H.
Di sini ada fathah tain. Di sini ini fathah tainnya bertemu dengan huruf H. Jadi idhar itu tidak selalu nun sukun ketemu dengan salah satu huruf idhar, tapi kadang-kala juga huruf tanwin yang udah Ustaz jelaskan tadi ada 3, yaitu fathah tain, dhammah tain, dan kasroh tain. Bertemu dengan salah satu huruf ini maka dibaca jelas juga. Contohnya ini huruf H. Aliman, hakimah, tidak boleh dibaca alimah hakimah. Walaupun itu terlihat, jika seorang membaca itu terlihat, oh bagus mendengung, oh bagus bacaannya ketika mendengung, tapi ketika itu hurufnya masuk salah satu huruf idhar, maka itu sebuah kesalahan. Karena kalau bertemu dengan salah satu huruf idhar harus dibaca jelas. Aliman, hakimah. Oke, yang terakhir nomor 6, kha. Kita kembali ngambil contoh dengan yang nun tadi. Kita ambil contoh. Di sini ada non sukun bertemu dengan huruf kha, maka dibaca min khairin, tidak boleh dibaca min khairin, nggak boleh, harus dibaca jelas min khairin. Jadi itu tadi 6 contoh, salah satunya dari salah satu contoh per huruf hukum membaca idhar halqi. Jadi kesimpulannya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika di situ ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu alif, ha, ain, ghain, ha, dan kha, maka kita harus membaca dengan jelas, tidak boleh mendengung. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Itu tadi pembelajaran tentang idhar halqi. Semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan dalam bacaan Al-Quran kita, semoga kita lebih lancar lagi dalam membaca Al-Quran, dan yang terakhir semoga kita menjadi salah satu dari penghafal Quran yang Allah janjikan. Cukup sekian dari Ustadz. Apabila ada kesalahannya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.